Patong, bagaimana cara membedakan apa yang kita yakini itu iman atau hanya keyakinan diri sehingga kita menyebut bahwa kita sedang beriman kepada Tuhan dan bukan hanya keyakinan sendiri. Kembali ke khotbah kemarin. Back to the original truth as being revealed by God. You punya rasio yang tadinya menyeleweng, terhilang. Sekarang kembali sebagai anak terhilang yang kembali kepada kebenaran. Itu namanya iman. Nah, bagaimana tahu itu self confidence atau satu inisiatif dari diri orang berdosa atau itu iman yang Kristen itu? Apa yang kau imani sesuai dengan apa yang diwahyukan Tuhan, itu imanmu benar. Apa yang kau imani tidak sama dengan prinsip dari Alkitab, itu tidak benar. Maka the general principle of the comprehensive understanding of the Bible becomes a master key. Sekali lagi ya. Jadi pengertian kitab suci secara menyeluruh itu menjadi satu prinsip master. Dan prinsip master itu seperti kunci master untuk membuka semua pintu. Kalau saya di hotel, kuncinya hilang. Saya minta hotel naik, tolong bukain pintu saya. Dia gampang, dia pakai kunci master. Satu kunci itu bisa buka semua pintu. Itu namanya master key. Ngerti? Sekarang yang mempelajari teologi, berfilsafat, kalau you tidak master key understanding, you tidak mungkin menjelaskan segala sesuatu. Maka Calvin membaca kitab suci berapa puluh kali saya tidak tahu, dan semua ayat yang paling sepi pun dipakai, yang paling kurang terkenal oleh lain dia kutip. Jadi di Institute of Christian Religion, Calvin mengkutip lebih 6.000 ayat Alkitab. Dan banyak ayat kita tidak pernah tahu. Tidak pernah kita pikir itu penting. Bagi dia, waktu dia point out, waktu di pick up daripada dia, kita sadar itu begitu besar. Itu ayat begitu penting. Dan dia mempunyai kepekaan dan ketajaman untuk menangkap firman Tuhan. Ketaatan dan ever ready to obey, ever ready to observe, ever ready to adopt, ever ready to obey, submit to the God, to the Lord. Dari itu ayatnya semua dikutip itu, dia bikin Institute of Christian Religion. Institute of Christian Religion sudah selesai semua, baru dengan kunci seperti ini dia mentafsirkan kitab suci setiap buku kecuali Wahyu. Sebelum dia selesai dia sudah mati. Nah, kunci master itu penting. Maka kalau engkau sudah mendapatkan kunci master itu, maka engkau melihat setiap ayat, mentafsirkan setiap ayat, engkau tidak takut. Karena sudah ada satu dasar, boleh mengetahui ini apa artinya. Dan ayat ini compare dengan ayat yang lain. Misalnya, aku gembala yang baik. Ini kalimat dari siapa? Yesus. Lalu gembala yang baik, gembala yang bagaimana? Pergi ke pada Kejadian dulu. My shepherd, yang shepherd me. Itu kalimat dari Yakub. Lalu sampai di Mazmur, the Lord is my shepherd, dari Daud. Lalu sampai pada Yeskiel, yang sakit ku sembuhkan, yang hilang you cari kembali, yang nakal ku hajar. Dan dengan begini, shepherd doing what? Lalu ada ayat-ayat yang lain, semua mengenai shepherd. Akhirnya muncul itu di dalam surat dari Petrus, the great shepherd of the church. Dia gembala agung dari seluruh jemaat. Nah, ini semua dikumpulkan, lah engkau menemukan apa yang namanya Yesus itu gembala, apa namanya Yehova itu gembalaku. Semua itu lalu menjadi satu khotbah. Nah, kunci master sudah dapat melalui comprehensive understanding of the total Bible in Old and New Testament. Sudah engkau dapat, lalu engkau sekarang mau mentafsirkan setiap kali muncul istilah mengenai gembala, mengenai Tuhan menggembalaku, mengenai pelihara. Semua itu konsep sudah ada. Sehingga engkau mentafsirkan Alkitab, engkau berkhotbah, tidak terlalu sulit. Saudara-saudara, sekarang saya sudah umur 67, masih setiap tahun kira-kira 500 kali khotbah. Bahannya dari mana? Orang yang ikut saya lihat, seperti dah lihat Pak Tong siap khotbah ya. Sibuk kayak gini mana ada. Orang lain kalau siap satu khotbah itu 1 minggu, lalu sudah baru khotbah selesai, minggu depan khotbah lagi, mulai siap lagi. Dari setiap minggu, saya bagaimana ada mungkin waktu. Tapi itu kunci sudah ada. Sehingga akhirnya dengan satu pikiran untuk ayat ini, ayat itu. Lalu langsung dikumpulkan. Dari ayat ini, dari pasal ini, dari buku ini, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Semua seperti lightning, kontak satu dengan lain.
menjadi satu khotbah. Lalu engkau tanya, Pak Tong, kalau siap satu khotbah berapa lama? Saya bilang 30 tahun. Loh kok lama ya? Ya karena semua khotbah yang saya khotbahkan itu ada poin-poin yang mulai muncul 30 tahun yang lalu. Ada yang 25 tahun yang lalu. Ada yang baru 5 tahun, ada yang baru kemarin. Dan banyak khotbah yang saya sampaikan di GRI. Sebagian itu sudah 40 tahun yang lalu di otak. Sebagian baru kemarin saya dapat dari Tuhan. Jadi terus segar, terus segar. That is learning. Dan saya harap orang reform adalah orang yang betul-betul rajin memikirkan firman Tuhan. Betul-betul ketat dalam mempelajari firman Tuhan. Banyak mikir. I am more a thinker than a reader. Saya seorang yang lebih banyak pikir daripada hanya baca saja. Secara general, ekspresi dan apresiasi seni GRI lebih berwujud audio verbal, lagu, teks. Mengapa proporsi ekspresi dan apresiasi visual dan kinetik jauh lebih kecil? Ya, saya belum terlalu memaham apa yang kau maksudkan. Apresiasi musik kita mengadakan dan Billy pernah memberikan 8 kali mengenai itu musik. Dan di waktu itu saya juga memberikan beberapa tambahan untuk apresiasi musik. Apresiasi lukisan belum ada ceramah. Tapi saya sudah siapkan kira-kira 550 lukisan yang terbaik di dunia, kopinya untuk Jakarta. Sehingga engkau akan melihat, bukan ke Vatikan, engkau akan melihat di Jakarta, di Kemayoran. Nanti ada Da Vinci, ada Raffaello, ada Mantegna, ada Sisley, ada Monet, ada itu Van Gogh, ada Paul Gauguin, ada Bu Guru, ada Caravaggio, ada lukisan-lukisan terkenal di seluruh dunia. Nanti saya taruh di situ. Sebelum saya mati, saya mendidik satu generasi mengerti what is good art, what is good music. Saya begitu susah payah menyiapkan, tapi engkau biarin aja. Ya. Konser yang bagus, engkau tidak mau datang. Karena engkau tidak ada waktu. Saya terap kebanyakan waktu. Tidak, saya lebih tidak ada waktu. Tapi saya kerja terus menerus, diam-diam. Mempersiapkan semua yang terbaik di dunia. Kalau tidak bisa beli yang asli, ya sudah, suruh orang copy. Yesus dan 12 rasul di dalam Last Supper, Da Vinci punya. Saya minta gambar yang besar, kira-kira 2,2 meter tingginya, panjangnya 4,5 meter. Satu lukisan besar sekali. Lalu saya akan taruh di satu lobby besar waktu kita masuk berbakti kepada Tuhan, mengingat Kristus berjanji dan memberikan roti dan cawan yang hidup kepada kita untuk menghidupkan kita. Nah saudara-saudara, semua ini uang loh. Tapi saya tidak pernah minta uang loh. Saya tidak pernah minta uang sama gereja, ayo kasih uang. Atau sama orang kaya. Tidak. Saya diam-diam siapkan satu persatu. Saya bukan main-main. Saya kerja begitu berat untuk Anda tidak menjadi pemuda-pemudi yang cuma tahunya cengeng, tawuran, main seks, hidup foya-foya. Tapi menjadi orang diperkaya otaknya, sensasinya, matanya, kupingnya. You know good music, you know good art, you know good history, you understand good philosophy, you believe in the good theology and make you so rich. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya mau tanya, istilah terakhir kau ngerti tidak? How abundant is your life? How rich is your soul? Saya berani katakan I'm very rich. Ya. Banyak orang kaya selain uang banyak, very miskin. They are very poor. I am very rich. Coba debat sama saya mengenai filsafat, mengenai arsitektur, mengenai sejarah, mengenai politik, mengenai ekonomi, mengenai teologi, mengenai filsafat, mengenai seni, mengenai lukisan, mengenai ukiran. Coba. Dan ini menjadi teladannya. I am your example. I teach you not only by words, by theory, but by my life to print upon your soul. Itu sebab baik-baik mencintai gerakan ini, karena gerakan ini direncanakan oleh Tuhan dan sudah diberikan beban kepada hambanya dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Saudara, kalau gereja baru tidak jadi, orang juga tidak tahu apa yang dimaui oleh saya. Apa dia ide saya. Saya percaya that will be one of the most beautiful church in the world. Kalau engkau tidak setuju, silakan. Karena gereja itu simetrisnya sama semua sudutnya dipikir begitu rupa. Sehingga ada satu tiang saya sedia untuk orang mau foto. Dia pakai foto wide angle. 5.000 orang semua masuk di dalam satu pikora. Tidak ada bangunan lain rencananya seperti itu. Geser sedikit sudah tidak masuk. Ada satu-satunya tempat saya sedia untuk orang mau foto. 4.500 orang disuruh. Ceret semua masuk. Tetapi kalau dia mau, atapnya mesti naik lagi, bawa lagi, baru disambung. Setiap tempat mendengar khotbah, tidak ada tiang, tidak ada orang menghalangi. Setiap tempat melihat dengan jelas. Konser hall saya desain karena konser hall itu liku-liku, itu paling sulit desainnya. Dan kalau lihat pengkhotbah cuma satu orang, konser itu 100 orang, yang main, yang nyanyi 200 orang. Setiap tempat mau lihat setiap orang, tidak bisa. Banyak konser hall yang terbaik di dunia, ada tempat-tempat yang bisa lihat 30%, 40%. Saya desain sampai paling jelek tempatnya bisa melihat 72% dari semua yang main musik. First class in the world. Kenapa Pak Tong suruh arsitek mereka profesional? So called professional for me is not professional. Sombong ya. Orang kalau memang patut sombong ya sombong sedikit lah. Sudah tidak ada bondo masih mau sombong itu baru cilaka. Benar-benar saya pikirkan semua squeeze my life. Untuk apa? Bukan untuk mau sombong. Sebentar lagi saya mati. Untuk you menikmati. You menikmati. Lalu akustiknya enak sekali. Siapa yang sudah dengar Ilaya konser yang baru lewat, yang ikut coba angkat tangan. Enak lah dengarnya? Hah? Enak lah? Nah, itu karena terlalu pendek. Kalau menurut ukuran ditambah 4 meter lagi, itu pasti akustik jauh lebih baik daripada New York Philharmonic. Ini bukan saya ngomong, ya Yali ngakui. Ya. Waktu George Sell conduct di New York Philharmonic, orang bilang, what do you think about this hall? Is it good? No. What to do with it? Burn it. Ya. Maka kita bukan orang yang nggak ngerti. Kita hati-hati bikin untuk segala sesuatu terbaik. Sekarang doain ya, gereja yang besar itu tingginya 3 kali ini. Dari Jopin sampai atap itu 32 meter. Lalu itu akustik tidak gampang sekali, sulit sekali. Tapi kita akan berusaha sampai menjadi bisa dengan baik. Berdoa supaya Tuhan dipermuliakan. Sehingga siapapun masuk gedung kita, dia tidak akan menghina. Tidak akan menghina orang Kristen, tidak menghina orang Reform, tidak menghina anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan yang paling berbijaksana. Biar bijaksana itu dimiliki oleh kita. Dan saya hanya menjadi satu contoh kecil. Setelah saya mati, biar orang mulai belajar. Bagaimana bangun gereja yang baik. Bagaimana efisien. Bagaimana pakai uang. Bagaimana itu akustik. Bagaimana arsitektur. Bagaimana tempat yang kecilnya cuma 14.000. Bisa menjadi satu tempat ada gereja yang bisa nampung 6.000 orang. Ada sekolah teologi yang menampung ratusan orang, bisa ada satu universitas yang bisa nampung ribuan orang, lah ada satu plaza yang bisa berdiri 5.000 orang. Semua itu squeeze. Nah, itu perasnya otak luar biasa, tapi itu untuk kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya Pak Tong belajar? This very good question. Bagi saya belajar itu ada 7 tahap yang paling sederhana. Kalau lebih rumit lagi 13 tahap. Nah, pertama itu namanya informative learning. Informative teaching. Saya tidak akan bicara 7 ya. Karena itu akan terlalu banyak waktu. Guru yang sederhana adalah guru yang memberikan data-data supaya you tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh sekarang gua tahu. Saya sudah tahu. Kenapa? Guru kasih tahu. Itu namanya informative learning. Cukup enggak? Enggak cukup. Kalau sudah mendapat informasi, tahu semua data-data, maka kedua, you harus menuju kepada comparative learning. Membandingkan
mengcompare data-data yang ada dengan data-data yang lain. Setelah compare, you bisa discern, you mulai campurkan involvement of your personal understanding, your personal judgment to know about the difference between the informations. Semua informasi-informasi itu yang berbeda-beda. Sekarang engkau mulai involve dirimu, ini kenapa ini? Itu baru learning. Banyak orang kira belajar itu hafal. Dan banyak orang yang pintar hafal lulus dari sekolah teologi. Lalu dapat satu gelar, lalu jadi pendeta. Akhirnya dia cuma bicarakan data. Orang bilang gak usah lu, gua baca Alkitab juga bisa kok. Comparative. Lalu tahap lain lagi. Engkau mulai masuk ke dalam satu analytical learning. Analistis. To analyze. Dan sesudah you compare, you bandingkan, you mulai analitis, menganalisa satu persatu. Kenapa begini? Ya. Sesudah itu saya kasih 5 tahap dulu aja. Critical learning. Nah, engkau mulai kritik, jadi kritis. Semua ajaran yang diterima dari guru itu banyak yang masih kurang kuat, masih kurang komprehensif. Sehingga engkau perlu kritik. Kenapa gini? Kenapa Immanuel Kant begitu penting? Dia memulai sesuatu metode kritik yang tidak berkompromi. Sehingga merubah seluruh sejarah. Menuju kepada satu era yang baru. Ya, saya bicara satu lagi. Sesudah itu ada creative learning. Creative learning itu engkau sendiri bisa menciptakan sesuatu yang melampaui semua gurumu. Itu learning sudah puncak luar biasa. Nah, ya. Di bawah ini satu lagi integratif, integrasikan semua. Nah, saudara-saudara, ini semua saya menemukan di dalam jalan pikiran saya sendiri, bukan mengutip dari buku. Dan saya sendiri belajar pakai cara saya sendiri. Waktu saya masih kecil, ya, saya kira menghafal itu begitu susah. Tapi kalau menganalisa dengan cara sendiri begitu gampang. Misalnya, di mana lokasinya Jerman? Di timur Jerman adalah Polandia, di utara Jerman adalah Denmark. Di sebelah barat daripada Jerman ada 4 negara, yaitu Belanda, yaitu Luxembourg, dan yaitu Belgia dan adalah Prancis. Di selatan daripada Jerman itu adalah Switzerland. Di timur daripada selatan itu ada Austria. Nah, ini tempatnya. Jadi saya kalau hafal capek. Akhirnya bagaimana? Saya nama hafal. Saya gambar. Peta. Sudah gambar. Terus timur ini apa? Apa ini? Waktu itu ujian datang. Sebutkan di mana lokasi Jerman. Saya tidak hafal. Saya pakai kertas kecil gambar lagi. Setelah ini. Langsung tulis timur apa, barat apa. Itu cara belajar saya. Nah, waktu itu kalau ada waktu gambar, bagaimana? Saya pakai apa itu? Kapur, ya, bikin di atas tanah peta-peta. Lalu saya loncat timur, barat. Sudah masuk. Jadi cara belajar saya begini. Saya umur 10, tidak ada uang beli piano. Saya ambil satu kayu, garis-garis putih-putih, hitam-hitam. Lalu tong ting 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 ting, pakai suara ini. Saya coba bikin 5 suara bisa bikin lagu loh. Semua dari do, re, mi, fa, sol kan? Cuma 5 kan? Nah, ini cara pakai pikiran. Belajar bukan? No. Aduh, sekali no. Itu bukan belajar. Jadi saudara, jadi muridku. Mulai lagi belajar. Dan orang kira belajar itu mesti baca banyak buku baru belajar. Itu buku adalah hasil belajar orang lain. Apa hasil belajarmu? Setelah baca, you pikir enggak? Salahnya you tahu enggak? Apa yang belum dipikir you bisa menembus, bisa melampaui enggak? Itu belajar.
Waduh, Pak Tong, ini inspirasi besar. Tapi bukan gitu saja, lakukan, jalankan. Saya umur 8 mulai gambar peta dunia. Peta dunia, gambar-gambar lowongnya gede, tak bisa sambung. Sekali lagi pengen kecil-kecil akhirnya jadi. Sekarang saya bisa gambar peta dunia diam 35 detik. Semua benua masuk. Belajar bukan hanya hafal, bukan hanya copy. Ini banyak orang ya, khusus yang banyak pendeta, tidak boleh anggotanya dengar khotbah saya. Tapi mereka curi-curi suruh orang lain beli kaset saya, lalu hafal, lalu curi khotbah saya untuk khotbah lagi. Saya sudah ampuni mereka. Tapi kalau mereka bertobat, pasti buntu satu hari. Nah, ada satu gereja di Jakarta, katekisasinya semua bahan saya. Sudah katekisasi, oh mirip reform, sudah selesai. Caranya mereka sama sekali tidak reform. Semua antroposentrik. Nah, ini orang mau tiru. Saya selama berkhotbah hampir 29.000 kali. Tidak pernah khotbahnya satu ambil dari bahan orang lain. Kalau saya kutip kalimat dari Kan, dari Kikoka, dari siapa, saya ngomong terus terang dari siapa. Tapi tidak ada khotbah saya satu pun yang curi khotbah orang lain. Itu namanya belajar.